Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 2C PGSD yang akan menyampaikan materi tentang teori Trondijk. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Saya Asifah Rama Putri dengan NIM 343020000100. Saya Diani Sasyawaliatin dari kelas 2C dengan NIM 343020000115. Saya Eva Mulyana, NIM 3430200032. Saya Renanda Ulia Putri Febrianti dengan NIM 343020000116. Pencetus teori Trondijk adalah Edward Lee Trondijk. Ia lahir di Williamsburg, Massachusetts pada tahun 1874. Ia telah menerbitkan sebuah buku yang merupakan hasil penelitian Trondijk terhadap tingkah laku beberapa hewan yang mencerminkan prinsip dasar dari proses belajar yang dianut oleh Trondijk. Menurut Trondijk, belajar merupakan proses koneksi terjadinya hubungan antara stimulus dan respon. Teori Trondijk sering juga disebut sebagai teori trial and error karena menggunakan metode latihan dan terus-menerus untuk mencoba menunjukkan bahwa sikap dalam mempelajari matematika mempunyai hubungan positif terhadap pencapaian matematikanya, walaupun dengan proses atau tahapan yang membutuhkan waktu yang lama. Teori Trondijk disebut sebagai teori penyerapan, yaitu teori yang memandang peserta didik sebagai selembar kertas putih yang siap menerima pengetahuan secara pasif. Teori Trondijk dikenal dengan istilah teori connectionism yang merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Konsep belajar teori Trondijk. Dalam konsep ini ada 3 hukum pokok dalam belajar, yaitu 1. Hukum kesiapan atau law of readiness. Yang berarti dalam belajar seseorang harus dalam keadaan siap agar menuai keberhasilan. Yang kedua yaitu hukum latihan atau law of exercise. Berarti agar mampu menghasilkan tindakan yang cocok dan memuaskan dalam merespon suatu stimulus, maka seseorang harus melakukan percobaan dan latihan yang berulang-ulang. Yang ketiga yaitu hukum akibat atau law of effect. Berarti saat terjadi hubungan antara tingkah laku atau respon yang dipengaruhi oleh stimulus situasi dan tingkah laku tersebut akan mendatangkan hasilnya atau efek. Contoh penerapan teori Trondijk yang pertama yaitu pembelajaran yang diberikan sebaiknya berupa pembelajaran yang kontinu. Hal ini dimaksudkan agar materi lampau tetap diingat oleh siswa. Yang kedua yaitu pembelajaran harus bertahap, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Yang ketiga yaitu pengulangan terhadap penyampaian materi dan latihan dapat membantu siswa mengingat materi lama yang terkait dengan materi saat ini. Tips penerapan teori Trondijk dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, pendidik harus memastikan siswanya siap mengikuti pembelajaran tersebut. 2. Pembelajaran yang diberikan sebaiknya harus kontinu. 3. Penyampaian materi matematika dengan cara yang menyenangkan. Penyampaian contoh dan soal latihan yang diberikan tingkat kesulitannya harus bertahap. 4. Pengulangan terhadap penyampaian materi dan latihan. 5. Proses pembelajaran harus bertahap, dari yang sederhana menjadi yang lebih kompleks. 6. Pemberian hadiah atau reward bagi siswa yang belajar dengan baik dan bagi siswa yang belum diberi pengarahan. 7. Dalam teori ini motivasi tidak terlalu penting melainkan pemberian respon yang benar terhadap stimulus. 8. Materi yang disampaikan memiliki manfaat untuk kehidupan anak kelak setelah sekolah. Dan 9. Cara mengajar yang baik bukanlah mengetahui anak tahu apa yang diajarkan, melainkan guru harus tahu apa yang diajarkan. Kelebihan teori Trondijk. Yang pertama, teori ini sering disebut sebagai teori trial and error.
Dengan teori ini, orang bisa mengawasi hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya, sehingga orang akan terbiasa berpikir dan mampu mengembangkan pikirannya. Yang kedua, dengan sering melakukan pengulangan dalam memecahkan suatu permasalahan, anak didik akan memiliki sebuah pengalaman yang berharga. Selain itu, dengan adanya sistem pemberian hadiah atau reward membuat siswa menjadi lebih memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Paham teori Trondika. 1. Terlalu memandang manusia sebagai mekanisme dan otomatis belaka disamakan dengan hewan. 2. Memandang belajar hanya merupakan asosiasi belaka antar stimulus dan respon. 3. Karena belajar berlangsung secara mekanistis, maka pengertian tidak dipandangnya sebagai sesuatu yang pokok dalam belajar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.